Revitalisasi sebetulnya itu ingin mengubah mindset dan stigma masyarakat bahwa KUA itu pusat layanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kami hadir kembali di Mele KUA, sebuah program KUA 70 yang membicarakan tentang layanan dan efektivitas kinerja KUA. Iya. Lagi-lagi spesial sekali dengan Iya. masih edisi rangkaian Kemenak ke-76. Hari ini. Kemarin sudah ada pejabat-pejabat dari Kanwil. Iya. Sekarang Bapak tak ini. Iya, mantap. Langsung. Kemarin susah sekali ditemui sih, Bu. Ya, Wajar. memang kalau jadi orang penting begitu. Dan yang punya gawe, kita yang punya gawe itu menjadi tuan rumah pada Memang kalau pelaksanaan aktor kemarin. begitu, jam terbangnya tinggi. Begini Bapak, ini kan masih terkait tema besar Kementerian Agama terkait transformasi layanan umat. Bagaimana model transformasi layanan umat ini Bapak di Kementerian Agama khususnya di tahun 2022 ini? Iya, memang sebetulnya tema yang diangkat Kementerian Agama tahun 2022 itu sangat representatif. Artinya representatif karena yang pertama transformasi layanan. Artinya transformasi layanan ini adalah program yang ada sebelumnya mungkin substansinya tidak begitu berubah, tapi model layanan dalam rangka kepuasan publik itu yang ditransformasi. Seperti layanan digitalisasi itu kan bagian daripada transformasi layanan. Kemudian indeks kepuasan publik terkait dengan kepastian terhadap layanan yang diberikan Kementerian Agama, apakah itu di bidang pendidikan agama dan keagamaan. Di bidang pendidikan agama itu kan larinya kepada pengembangan dan layanan pada madrasah. Sedangkan layanan pada bidang pendidikan keagamaan itu meliputi pondok pesantren, majelis taklim, rumah tahfiz, dan yang sejenis. Termasuk layanan keagamaan non-muslim umpamanya. Nah, transformasi yang dia maksud di situ ketepatan dan kecepatan serta seberapa jauh publik puas atas apa yang kita berikan. Sesungguhnya itu yang dia maksud transformasi layanan. Oh, berarti ini tentang kepuasan. Ya, Kepuasan. Ya kan namanya masyarakat. layanan, ukuran kepuasannya itu setelah kita berpisah. Tadi saya nyaman, tadi saya enak, tadi saya indah. Nah, itu yang sebetulnya dikatakan kepuasan. Jadi kebiasaan-kebiasaan di rumah tangga terkait dengan bercengkrama, tidak terlalu formal, tetapi menghasilkan sesuatu yang membuat dia menemukan apa yang dia cari. Itu sebetulnya Kalau saya itu. menyimpulkan kesan. Ya, Kesannya, weh. Nah. Ya, kesannya seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin Bang Cemprem perlu kita tanyakan tentang ini kan Bulukumba menjadi salah satu kabupaten yang mendapat tugas revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana sejauh mana kebijakan-kebijakan dari Kementerian Agama itu sendiri atau dukungan daripada Bapak sendiri terhadap revitalisasi ini, kegiatan revitalisasi ini. Betul sekali. Jadi Bulukumba ini adalah role model salah satu KUA di Indonesia dan di Sulawesi Selatan. Di antaranya Biringkanaya dan Bulukumba. Revitalisasi sebetulnya itu ingin mengubah mindset dan stigma masyarakat bahwa KUA itu seakan-akan diarahkan dan dipahami oleh banyak masyarakat bahwa hanya bertugas menikahkan. Padahal sesungguhnya kita ingin masyarakat tahu bahwa KUA itu pusat layanan. Artinya kalau di pendidikan mungkin
lebih identik kalau dikatakan guru BK, bimbingan konseling. Di luar ada masalah, ketika dia masuk mengatasi masalah. Nah, karena itu totalitas layanan yang paling penting. Yang kita ingin totalitas ini seluruh saprasnya, kemudian SDM-nya harus betul-betul totalitas. Totalitas yang saya masukkan jelas arah perencanaannya, jelas arah kebijakannya, jelas apa yang dikerjakan, jelas siapa yang mengerjakan dan tahu apa yang mesti dikerjakan. Kalau ini sudah kita raih, kita dapatkan, maka kepuasan dan pemahaman masyarakat akan bernilai positif, dan itu akan menggenjot nama institusi Kementerian Agama menjadi satu kebutuhan pokok dan dasar di Indonesia. Karena ternyata di luar susah, masuk ke dalam ada solusi dari masalah yang dihadapi. Contoh, orang dalam rumah tangganya ada masalah, ada gate di antara anggota keluarga. Di KUA kan ada ruang untuk itu. Di sana ada ruang BP4. Kemudian ada orang yang mau kawin, tapi di masyarakat kurang mendapatkan fasilitas untuk dimediasi. Bisa masuk di KUA. Atau ada yang dipaksa kawin, seperti di zaman situ Nirbaya, toh kan? Anaknya tidak mau kawin, mama dan orang tuanya mau sekali kasih kawin anaknya. Bisa curhat di KUA. Di sana ada solusinya, insya Allah. Nah, inilah yang kita sebutkan dengan istilah revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA. Jadi pemahamannya sederhana. Totalitas dalam pemahaman, jelas programnya, jelas apa yang dilakukan, kemudian jelas apa yang ingin dicapai. Nah, ini. Jadi dia lebihnya ke proses. Siapa mengerjakan apa yang dikerjakan, apa hasil yang telah dikerjakan. Nah, ini yang kita inginkan di 2022. Jadi pengendalian manajemen SDM, kemudian pengendalian sarana dan prasarana untuk mendukung manajemen, ini dulu yang mesti kita benahi dalam rangka menjalankan misi dan visi kita di 2022 ini. Insya Allah keberadaan Daengas sama Mas Cempreng ini diharapkan mampu membuat satu inovasi untuk mensosialisasikan apa yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawab revitalisasi KUA itu. Mudah-mudahan karena ini role model, maka bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan atau para kepala KUA yang lain, sehingga juga bisa menjadikan revitalisasi KUA berikutnya. Nah, ini yang kita harapkan. Daengas sama Mas Cempreng. Bang Cempreng ya. Bang Cempreng. Bang Cempreng. Ya, dan ternyata dari dua pertanyaan tadi, intinya adalah masalah puas. Iya, kesan yang ditinggalkan ceritanya seperti itu. Jadi kalau kita bertemu dan kita sudah saling bisa memberikan kepuasan, karena puas itu tidak bisa hanya satu. Iya. Jadi yang menjadi subjek dan objek, ketika dia senang, maka dia akan puas. Kalau dia puas, tidak ada masalah. Intinya sama-sama senang ini Bapak. Sama-sama senang. Sama-sama Jadi suka sama suka, senang sama senang. Nah, itulah yang membuat kekompakan dan kebersamaan yang indah. Jelak deh, Bang Cempreng. Selama saya di sini, selama Bapak mengayomi kita, hati ini selalu teduh. Mungkin saya merasa bahwa bangga sekali menjadi bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, diayomi oleh Bapak ini. Apa yang spesial sekali dari HAP Kemenak ke-70 ini, apalagi di tingkat Sulsel ditempatkan di Bulukumba? Nah,